Halo, jumpa lagi di podcast Si Paling Sport, podcastnya CNN Indonesia. Kali ini kembali bersama saya, Avandi, Si Paling Sport 07, dan tentu saya nggak sendiri, ada rekan saya. Ada saya, Diego Basro, Si Paling Sport 03. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih, Mas Fandi. Ya, istimewa karena ngeselin tapi bener juga apa yang dia omongin sebenarnya. Sering menimbulkan polemik ya. Betul, di dunia betul, maya. betul. Di dunia nyata juga kadang menimbulkan polemik juga dia. Ya, langsung aja kita sambit Coach Justinus Laksana alias Selamat Coach datang, Justin. Coach Justin. Selamat datang, Coach. Salah satu coach yang paling tenar di Indonesia selain Coach Shin Taeyong mungkin ya. Ini si paling pundit lah kalau yang ini dia nih, ya kan? Iya. Jadi hari ini sebentar lagi kita mulai musim baru Liga Inggris. Marhaban dia bal-balan ya. Marhaban dia bal-balan ya. Setelah Olimpiade, terus kemarin ada Copa Amerika. Betul, ada Euro. Ada Euro. Kita balik lagi ke rutinitas. Kita awali dari Liga Inggris. Kayaknya Liga Inggris tuh walaupun gue penonton Liga Inggris, tapi kayaknya gue kayak lu lagi gitu loh, maksud gue. City lagi. Secara general dulu nih, Coach. Lu ngelihat apakah dominasi City ini udah bisa ada yang bendung belum? Dia 3 kali kan beruntun kan kemarin kan? Nggak susah, walaupun City tahun lalu itu kan nggak bagus mainnya. Tahun lalu nggak bagus, Kevin De Bruyne sering cedera, Haaland sering main jelek, tapi tetap top skor, tetap juara. Gimana kalau mereka main bagus? Gimana kalau Haaland? Iya kan? Justru ini tampolan buat klub-klub lainnya, buat Arsenal, buat Liverpool, buat MU terutama, Chelsea, Spurs. Kok lu nggak bisa goyang City loh? Masalahnya di mana? Ya masalahnya banyak di manajemen, di pelatih, di kualitas pemain, di gaji, di internal, di apa, banyak masalah. Masalah-masalah yang dialami oleh klub-klub lain nggak dialami oleh City. Tapi harus diakui bahwa City dikelola sama pelatih terbaik di dunia. Betul. Nah ini pengaruh juga bikin Liga Inggris jadi terancam jadi Liga Petani. Liga Petani. Terus-terusan City yang juara ya. Tapi tahun depan kayaknya dia mau pensiun ya, Pak. Iya, Pep Club. Apalagi kalau kena 115 financial breach di bulan November nanti. Oh iya. Bisa jadi mulai goyang di dalam. Oh, keputusannya itu bentar lagi ya, kalau nggak salah ya tuh ya. November katanya. November katanya putusannya. Hearingnya mau mulai bulan depan ya kalau nggak salah, Coach. Ya gini, lu sebagai FA lu kan punya reputasi. Ya dong, FA Inggris. Lu berani menuduh orang 115 kali 15 pelanggaran. Masa iya 10 nggak nyangkut? Iya, Everton kan langsung satu kena, aja. satu aja. Iya, bener. Dipotong 10 poin, turunin ke 6, terus naikin lagi ke 8. Lu kalau kena 10 kan potong 80 poin. Berarti Arsenal bisa juara. Kalau kena Nah, intinya adalah ya ini kita lihat seperti apa, berani nggak? Berani nggak? Kalau 115 bener-bener nggak ada yang kena, wah udah bubarin aja. Ya dong, bener. Lu menuduh orang menuduh sebuah klub 115 kali, bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 115. Masa nggak ada yang bener? Nggak kebayang tuh dokumen persiapan legalnya buat nuntut itu ya, Coach. Kayak apa ya? Kayak apa? Nah, menjelang musim baru ini, tapi kita lihat bursa transfer nggak terlalu bergejolak seperti musim-musim sebelumnya ya, Coach. Orang itu semua hanya bahas, kok nggak ada pemain hebat yang datang, kok nggak ada pelatih hebat yang datang. Terus tarik benang merahnya, kenapa itu tidak terjadi? Nah itu nggak pernah dibahas, atau jarang dibahas. Satu, klub itu kena financial fair play. Oke. Kedua, klub itu nggak mau dikadalin sama pemain yang sama agen yang terlalu mahal. Jadi kalau mereka serentak nggak beli, harga turun. Kan hukum supply and demand, simple. Oke. Ketiga, klub juga nggak mau di fait accompli sama pelatih yang tua dan mahal. Pelatih tua gaji tinggi, mintanya banyak pemain ini. Yang dilakukan, dan itu bukan hanya di Inggris. Kita tarik pelatih baru. Milan klub lu, Bayern Munchen, Chelsea, Ajax, Liverpool, jadi lebih banyak pemain yang
kayak Pochettino, Mourinho, apa itu kan udah pelan-pelan tergeser. Ya benar. Ada generasi baru Ya, lagi pelatih. generasi baru yang jadi terjadi di banyak apa namanya liga, sehingga yang orang lihat, netizen lihat, wah sepi transfer nih, sepi ini, sepi itu. Tapi memang ya arahnya ke sana. Cuman karena apa yang terjadi, Mudryk 70 juta plus add-on 90 100, Anthony 100. Nggak make sense. Nggak masuk akal ya. Neves saja 60 juta nggak make sense. Solanke 60 juta, Solanke itu 15 juta plus paket Big Mac dapat itu. 60 juta nggak make sense gitu. Tapi masih ada 1-2 yang cuman secara overall kan ya. Contoh satu lagi, Osimhen. Buyout klausul 135. PSG mau dikadalin. PSG bilang apa? No, gue nggak mau bayar. Chelsea, no, gue nggak mau bayar. Pasti turun. Karena pada saat direktur Napoli sudah mengatakan, ya Osimhen sudah bilang ke kita bahwa dia nggak mau main untuk Napoli lagi, dan di friendly sudah nggak dimainkan lagi, dan nggak masuk squad, artinya harganya mau nggak mau menurun menjelang 2 September. Karena kalau lu play hard to get, nggak ada yang mau beli dengan harga segitu, dan ujungnya di bawah 100. Dan contoh kedua, Juve, Motta bilang, gue nggak pakai 8 pemain ini. Lo itu hak pelatih untuk menjelaskan ini lo squad gue biar pemain kesana. Tapi itu dari sisi marketing kan jelek. Lu menurunkan Chiesa yang value-nya let's say 50 juta jadi 30. Benar. Karena yang beli tahu ini harus pasti dibuang nih. Memphis Depay sampai sekarang nggak punya klub lo. Ya, masih free agent dia. Iya. Bukan Tom Haye aja nggak punya klub. Tapi ada satu klub, coach, yang kayaknya ngumpulin pemain tuh kayak ngumpulin Pokemon gitu. Chelsea. Nah, itu sampai 43 pemain, coach. Itu hanya Todd Boehly sama dewa bola yang tahu. Yang lain fans Chelsea pun nggak paham. Gue pun nggak paham. Gue itu nonton bola 45 tahun. Oke? Di usia gue 57 tahun ya sekitar 45 tahun gue nonton bola. Kan mengalami masa-masa. Baru ini lihat kasus kayak gitu. Gue nggak pernah lihat kasus kayak begini. Kalau lu bicara sepak bola klub itu kan sebuah PT, sebuah perusahaan. Kayak lu di sini di CNN itu kan sebuah perusahaan. Dalam arti ada pengeluaran, ada pemasukan. Oke? Pengeluaran lu itu kan lebih baik dikeluarkan untuk mendapatkan duit. Lu keluar 100.000, lu dapatnya 1 juta. Di sepak bola nggak jauh beda, ya kan? Tapi kalau lu keluarnya begitu banyak, emang murah harga 20-25. Tapi kalau 4 orang kan udah 100. Yang namanya nggak jelas. Nah, itu masalahnya. Dan mereka punya 48 tim, kemarin si Virsi bilang bahkan 55. Termasuk 8 kiper. Dan ini totalnya udah 189 juta euro mereka keluarkan buat musim ini. Baru musim ini ya. Musim lalu udah juga 900-an loh. Ya kan? But mereka kan tahun lalu bisa ngadalin dengan kontrak 8 tahun, 9 tahun. Sekarang udah nggak bisa. Sekarang udah nggak bisa. Sekarang maks 5 tahun. Karena UEFA nggak mau dikadalin sama Chelsea juga kan. Gara-gara kita 5 tahun makanya yang beli. Tapi mereka baru jual hotel ke mereka sendiri. Jadi holdingnya jual ke perusahaan mereka sendiri. Nah itu dianggap income 80. Makanya mereka bisa. Itu aman dari financial fair play. Dari financial fair play cuman kita semua orang yang ngerti bola dikit, bukan bola lah, olahraga. Kalau lu mau pemain berbakat maju, artinya dia harus berkompetisi. Mau main badminton, mau berenang, dia harus berkompetisi. Dia harus setiap minggu main di dalam kasus sepak bola. Gimana lu mainin 48 pemain atau 55 pemain? Pelatihnya pusing sih pasti, Enzo Maresca. Yang main kan ujungnya cuma 11. Dengan sub-subnya ada 18 di bench. Nah kalau lu beli pemain 20-25 juta yang mungkin berbakat, tapi lu nggak mainin, gimana orang bisa tahu kalau pemain lu berbakat? Betul. Value-nya pasti turun. Gue masih ingat tahun lalu beli David Fofana main 1 match di loan. Dan ujungnya akan banyak di loan, ujungnya tenggelam semua. Sementara squadnya masih keteteran. Iya, dan kenapa Chelsea itu ngambilnya pemain-pemain gak jelas? Mungkin pemain yang jelas pun malas sekali ke Chelsea ya. Yang gue denger sih kayak Osimhen aja, Rafinha tahun lalu kan
ditawar Barca 60 juta, Chelsea mau bayar 80 juta, kagak Nggak mau mau dia. Rafinha. Yang gue denger Osimhen juga nggak mau. Ya, gue jadi pemain, kalau gue agak bagus dikit, nggak mau juga gue. Iya. Lu ngapain? I mean, kalau lu agak bagus, lu bisa dapat duit banyak di klub lain juga. Iya. Yang lebih jelas visinya. Betul. Kalau sekarang kan nggak jelas, dikit-dikit pecat-pecat. Maresca kalau nanti di bulan Desember rank 15, lewat juga. Ganti tuh. lagi. Ya. Bisa jadi kayak Palermo ini ya, Chelsea dikit-dikit ganti Iya. pelatih, dikit-dikit ganti pelatih. Dan ya gue sih sebagai fans Arsenal happy-happy aja. Tapi dengan situasi kayak gitu, coach, kira-kira Chelsea bakal finish di peringkat berapa nih musim? Nggak bisa diprediksi karena lu nggak tahu Maresca seperti apa. Memang so far diobok-obok kan. Ya, Tapi kita nggak fair terhadap pelatih baru untuk langsung ngejudge. Dia pun butuh waktu. Iya. Betul. Jadi kita lihat pelatih hebat itu kan yang bisa memanfaatkan kapasitas pemain. Agar bisa memanfaatkan kapasitas pemain, agar kontribusi terhadap performa tim itu optimal, lu butuh sinergi antar pemain dan pelatih. Iya, betul. Kalau lu nggak dapet sinergi ini, ya repot. Kayak Ten Hag sama Ronaldo, sama Sancho, sama itu kan ribut semua. Iya. Jadi internal udah nggak kondusif. Nah, gue nggak tahu, kayak Slot itu kelihatan internal Iya. kondusif langsung klub itu, iya kan? Tapi kan nggak semua pelatih kayak gitu. Betul. Nah, Maresca gue nggak tahu apakah langsung klub dengan pemain. Ini kan ibarat 40 pemain datang, yang baru kan cukup banyak lah, di samping Iya. yang tahun lalu pun juga banyak, dalam arti yang mereka baru setahun. Betul. Bukan kayak Rashford yang udah 20 tahun di Iya. situ atau berapa, bukan kayak gitu kan. Yang bener-bener baru setahun itu kan ada puluhan. Ditambah yang baru-baru lagi. Ya. Ini kayak udah kayak SSB seleksi terbuka ya. Iya. Cuman gue nggak ngerti juga arahnya kemana. Dan banyak fans Chelsea pun marah. Mereka curhat ke sosmed gue lah, di Twitter atau di IG. Ya, karena seperti yang gue omongkan, ya that's the fact. Bukan gue karena gue fans Arsenal gue bully Chelsea. Apa yang mau gue dukung dari tim kayak gini? Paling gue awal-awal nggak terlalu ngehajar lah, karena gue harus fair terhadap pelatih barunya, kasih Betul. dia kesempatan. Gitu aja. Nah, di klub lain ada yang pelatihnya udah lumayan lama nih. Sama-sama botak juga, Erik ten Hag Ya. di Manchester United. Kasusnya beda lagi. Beda lagi kasusnya, Coach, ya? Beda lagi. Ten Hag ini agak suek bahwa 2 pembelian dia itu nggak perform, terutama Anthony. Iya. Itu kan dia dicecer. Kedua, terlalu banyak pemain cedera sepanjang musim. Betul. Fit cedera, sehingga dia harus memainkan pemain yang dia punya. Nah, pemain yang punya pun passing aja nggak bisa. Padahal besar di atas kertas, ya kayak Rashford lah. Rashford kan ancur-ancuran main tahun lalu. Betul. Passing aja nggak bisa. Nah, kalau passing nggak bisa, lu salahin pelatih. Iya, makanya MU nih nggak jelek-jelek amat pemainnya. Oh, nggak jelek, Bagus. sama sekali nggak jelek. Cuman kenapa ya? Kayaknya tuh nggak ada harmonis di dalamnya betul, gitu betul. loh. Feeling gue juga gitu. Iya Karena kan? nggak ada leader yang dimulai pada saat kan ribut sama Ronaldo dulu. Ronaldo kan. Ya. Ronaldo. Kalau di dalam pasti ada yang suka Ronaldo, ada yang nggak suka Ronaldo. Nah, yang suka Ronaldo ini kan ibarat udah sedikit antipati terhadap Ten Hag. Nah, di sini kan udah mulai ada 2 kubu lah, kasarnya begitu. Ya. Betul. Nggak lama kemudian ribut sama Sancho. Ya. Ya kan? Mungkin ada yang suka dan nggak suka sama Sancho. Jadi dari sini aja udah kelihatan bahwa dalamnya ini nggak solid. Iya. Iya. Sampai si Ralf Rangnick waktu itu bilang ini Manchester United udah harus Dibuang bukan semua, bypass iya. ini. Operasi Iya. bypass Iya. jantung. Rangnick aja ngelihat sendiri bahwa ini harus bener-bener minimal 10 pemain harus dibuang. Nah, cilakanya kagak ada yang laku pemainnya. Kagak ada yang mau. AWB doang. Itu juga 15 juta. McTominay 30 aja nggak ada yang mau. Sementara kalau menurut gue pemain kayak Lindelof, Dalot, Christensen, Eriksen, mungkin Anthony, Rashford, Sancho itu harus dibuang semua. Tapi Dan dia- masukin ya. pemain-pemain baru lah. Iya. Nah, ini pemain barunya juga Ada yang baru masuk Matthijs kan. de Ligt ya? Iya, Matthijs de Ligt sama Dusan Mazraoui. Mantan pemain Erik ten Hag juga Ajax, di Ajax. Menurut coach gimana? Ya sebuah plus point. Sebuah plus point. Kalau Mazraoui ini kan ada dua job ya. Satu membuat Anthony
lebih bagus lagi kayak waktu di Ajax. Betul. Kedua, memperkuat lini belakang. Karena dengan sistemnya Ten Hag kemungkinan nggak main kayak Ajax, kemungkinan akan lebih direct. Untuk bisa bermain itu lu butuh defense yang kuat kan. Iya, itu jadi problem banget musim itu lalu musim ya. lalu kan problem banget karena banyak cedera juga. Iya. Luke Shaw cuma main berapa match. Ini baru main 1 match sama Inggris cedera lagi. Iya. Sampai Casemiro Iya. kalau nggak salah jadi back musim Iya, lalu ya. iya. Sempat. Ya maka dari itu Ganti-gantian aja ya, itu mereka. Gua nggak sekarang Evans kan udah diambil sebagai cadangan ketiga lah. It's okay, itu gue masih bisa terima. Kan di depannya Maguire. Nah, Lindelof ini kan harus dibuang. Varane udah cabut, makanya De Ligt masuk. Nah, kemungkinan besar kan De Ligt sama si Martinez yang main. Martinez, ya. Nah, kalau untuk FA Cup atau Carling Cup mungkin Maguire sama Evans yang main. Nah, bek kanan kan juga Awebo udah cabut, masuklah Nasraoui ini. Sementara kalau gue bilang Nasraoui lebih bagus daripada Dalot. Dalot ya. Terutama teknik dasarnya. Dalot itu tuh passing kontrolnya amburadul. Cuman etos kerjanya bagus kan. Naik turun kan. But that's not enough. Tapi gue bilang back kirinya juga nggak punya mereka. Malaysia cedera berapa tahun, Shaw juga masih itu, back kiri juga nggak dibeli. Sebenarnya kalau lihat dibeli banyak lini yang bisa diperkuat pemain kreatif. Contoh di tengah ya, coach. ya, Wenger malah banyak. Cuman dia kalau Amad Diallo apakah fair kalau lu suruh dia tiap minggu bermain dan perform? Kan nggak fair juga, masih muda. Garnacho pun demikian. Yang harus di offload itu kan Anthony Sancho sama Rashford yang tiga-tiganya market value-nya sangat tinggi, tapi nggak perform sama sekali. Tapi susahnya pemuda lokal, coach, si Marcus Rashford. Jadi mungkin di mata fans bisa jadi kebijakan yang nggak Fans juga ngelihat lah, dia tuh 2,5 tahun terakhir nggak perform loh. Iya sih bener. Bener-bener 2,5 tahun. Ya kan ujungnya begitu. Betul. Kalau lu lihat Rashford membuang begitu banyak peluang, pasti nggak bisa. Terus kena transisi nggak mau balik tapi jalan kaki. Kesel juga lu sebagai fans. Iya dong. Mau fans dimanapun. Jadi kalau gue bilang sih ya kalau bisa justru gue bilang mumpung ada value-nya. Kalau lu nggak ada value-nya baru susah. Ya intinya MU tuh PR-nya masih banyak lah. Betul. Iya, Jadi banyak banget. Jadi nggak gampang. Jadi bukan De Ligt datang, Euro datang, Zirkzee datang, Nasraoui datang lu langsung jadi juara ya kan nggak gitu kali. Nah tapi coach Ten Hag ini kan awalnya direkrut untuk menerapkan gaya sepak bola tertentu di MU. Tapi selama kita melihat kepemimpinan dia, kita nggak melihat ada warna yang jelas dari permainan MU sebenarnya. Satu, mungkin dari pembelian pemain, berapa pemain yang nggak perform. Kedua, terlalu banyak yang cedera. Ketiga, dia itu nggak punya power untuk jual beli pemain. Beda sama Pep. Jadi dia benar-benar contoh, kalau dia pengen, ya kebetulan dia pengen De Ligt kebetulan diberikan kan. Tapi kalau seandainya nggak ada, jadi lu butuh apa? Center back. Dicariin center back. Tapi bukan, dia boleh ajukan nama, belum tentu dipenuhi. Ini karena De Ligt sama Nasraoui 70 juta kan termasuk murah. Betul. Baru dipenuhi. Tapi let's say dia mau, gue mau Haaland atau Mbappe ya, nggak bakal dapet. Tapi gue kasih lu striker. Ya strikernya levelnya Højlund sama gitu. Yang masih perlu pembuktian di Premier League ya, coach. Iya, jadi nggak gampang untuk dalam posisi Ten Hag. Ini satu bola belum ditendang, baru weekend ini kan. Iya. Ada 5 pemain cedera. Lu stres juga lo kalau jadi pelatih. Benar. Perlu di Rukiah kayaknya nih MU ya. Iya. Biar energinya lebih bagus kayaknya. PR-nya banyak. Udah sementara MU gitu-gitu aja. Kita ke Liverpool, coach. Iya. Liverpool ini satu-satunya yang belum belanja. Iya. Pelatih baru, transisi. Lu ngelihat setransisi itu nggak sih sebenarnya dari Klopp ke slot ini? Klopp Ada kan perubahan. ada perubahan. Klopp kan bisa dibilang ninggalin Liverpool yang udah settle lah ya. Artinya tugasnya si slot ini tinggal melanjutkan dengan sedikit di modif-modif dikit lah ya. Tapi sesettle apa sih Liverpool? 8 tahun berapa kali juara? Sekali doang. Jadi nggak sesettle itu. Di Inggris sekali, tapi kan ada Inggris pun nggak, lu nggak bisa geser City. City tuh 5 kali juara dari 6 tahun terakhir. Iya. Liverpool cuma sekali. Jadi nggak sesettle itu. Artinya kembali ke ambisinya pemilik. Lu mau juara atau enggak?
Ya, kita tahu pemiliknya nggak punya ambisi. Iya. Pelit sih. Iya. Juara nggak perlu lah. Yang penting lu ikut Champions League, kita dapat income. Ya kan gitu. Iya. Nah pada saat itu terjadi, masuklah ke pelatih kayak Klopp. Klopp, lu mau nggak ngelatih Liverpool tapi gue nggak kasih lu pemain. Oke lah. Klopp nothing tulus. Kontrak kan 3 tahun nggak usah lah. Atau Awalnya. Ya sekarang berapa tahun? Slot. Ya slot sama Iya. Liverpool, ya 3 tahun. 3 tahun. Asumsi setengah tahun dia ambruk, dipecat, dapat duit selama 3 tahun. Iya dong. Iya. Kalau dia sukses, namanya kan naik, value-nya naik. Jadi klub nothing tulus. Lu nggak kasih gue pemain, it's okay, gue bisa kok. Ya kan gitu. Nah sekarang tinggal pembuktian. Beruntung pramusim bagus. Iya, di pramusim tuh ya walaupun pramusim ya cuman pramusim ya, tapi kayaknya apa ya, skemanya tuh udah kelihatan apa yang maunya si Slot kayaknya udah bisa diterjemahin gitu loh di Kasih lapangan. contoh dikit ya, perbedaan klub sama Slot. Slot. Di klub wingernya itu masuk ke dalam, Oke. bantuin, bimbingan naik, oke. Striker. Di Slot, wingbacknya nggak naik, masuk ke dalam. Dalamnya. Wingernya di luar, strikernya false nine, bantuin attacking midfield. DM-nya 2, jadi bukan 3 tapi 4. Bikin box midfield gitu Ya. ya, coach. Artinya kalau main kayak gini, winger masuk ke dalam, wingbacknya masuk ke dalam, wingernya keluar, lu ingin menguasai lini tengah. Artinya situ. Tapi kan nggak selalu berhasil. Kalau seandainya nggak bisa, baru lu main Direct. gaya Klopp. Tapi plan A-nya itu plan B-nya ikutin Klopp. Jadi plan A-nya di pramusim berhasil. Iya kan? Pramusim berhasil. Arsenal lawan Liverpool, kalau nggak salah Arsenal ball possession aja kalah loh. Iya. Mereka benar-benar Ya. build up dari bawah ya, Iya, Liverpool sekarang. ya. berada dari bawah dan Ederson akan lebih maju ke depan lagi. Itu ada risiko. Van Dijk kan udah biasa, Van Dijk komunikasi kan udah lancar. Tapi ya, lu harus bisa nahan. Ini kan sebenarnya nggak jauh beda sama permainan City. Cuman negatif sih, dan itu Pep pernah bilang, memang kita bermain dengan 8 pemain di depan bola. Resikonya adalah kena counter. Kena counter, ya. Nah, tugas lu untuk menutup counter ini. Nah, salah satu yang jadi problem di Liverpool ketika akan bermain yang lebih possession base ini, kayak mereka masih belum punya pemain tipikal nomor 6 ya, coach, yang di playmaker Ya, gitu. itu bisa disulap. Mereka nggak perlu real playmaker karena tahun lalu gue sudah kritik di beberapa talk show gue. Gue nggak impress dengan pembelian lini tengah. Szoboszlai sama McAllister. McAllister sama Endo. Endo. Oke. Karena gue bandingin dengan Henderson, Wijnaldum, Fabinho. jauh. Dan terbukti awal-awal masih garang nih 3. Habis itu kan pelan-pelan menurun. Nah, artinya bukan ini pemain nggak bisa main, dirubah sistemnya. Ujungnya kan mereka juga. Paling diganti sama Gravenberch sama Gakpo, ya kan? Iya. Tapi sistemnya yang dirubah, bukan pemainnya dijual atau diganti. Jadi kalau gue jadi slot lu mau nggak ngelatih Liverpool tapi gue nggak kasih pemain, cuman gue janji lu juga, gue nggak akan jual pemain. Nah ini janjinya Henry ke slot. Slot bilang, oh ya udah, gue nothing tulus, final ke Liverpool, promosi, duit gue tambah banyak, kalau dipecat minimal 3 tahun gue bisa tidur nyenyak. Ya kan, gue ambil. Nah surprisingly bisa berjalan. Pelatih menerapkan game plan itu semua pelatih bisa, lu juga bisa. Menurut gue begini. Tapi seninya justru apakah pemain bisa menerjemahkan game plan itu? Seni yang latih di situ. Kalau nggak bisa, dia harus rubah. Benar. Nah, beruntung sekali lagi hanya di pramusim, Liverpool jalan bagus. Tapi gua enak untuk dilihat. Nggak yakin akan sekonsisten itu sih. Karena ini musim pertama ya, slot ya. Dan tahu kenapa? Bukan slotnya. Liga Inggris ini berat. Kenapa? 4 kompetisi. Kopanya 2. Eropa. Dan lu butuh
banyak pemain Betul. untuk mengantisipasi yang cedera. Dan tim-tim lain juga akan bisa dengan cepat beradaptasi juga sama taktik bench baru itu. Liverpool bapuk. Betul. Jadi kalau lu kehilangan Salah, Luis Diaz, Van Dijk, PAA, pusing lu. Cadangannya siapa tuh? Iya. Mas Wandi. Cadangannya nggak selevel. Nggak selevel ya. Nggak selevel. Pusing lu. Iya. Di Salah itu siapa ya? Ben Doak mungkin masih muda. Harvey Elliott kan lebih ke tengah dia. Iya. Van Dijk ada. Kadang dipaksa juga ke kanan. Iya, kadang dipaksa juga. Van Dijk. Kalau Luis Diaz masih mending lah, ada Jota kan. Bisa Ya, di tapi ya Jota juga rentan cedera. rentan cedera. Di belakang itu Van Dijk, paling Kwanza. pelapisnya Kwanza, Konate yang kuasa. Konate ya. Joe Gomez. Gomez nggak jelas. Udah jelas. Iya. PAA nggak jelas. Simikas nggak jelas. Nomor 9-nya Nunez sama Nunes nggak jelas. Nunez juga nggak jelas ini. Paling Gakpo, mungkin Gakpo lebih ke false nine Gakpo, bisa tuh ya. Iya. Menarik ya. Kalau nggak Jota, Gakpo. Jota Gakpo. Oke. Iya, benar. Nunes super sub. Menit 70 masih 0-0 masuk Nunes. Iya. Bola atas lah apal. Fresh light masuk buat ngegas. Iya. Gitu. Nah, di klub selanjutnya nih coach, yang kayaknya tiap musim gitu-gitu aja. Tapi ya konsisten aja dia di situ. Tottenham Hotspur 120 juta euro yang dia keluarin di bursa transfer Ya, kali kalau ini. beli Solanke Solanke. 60 juta mah nggak ngerti gua. Postecoglou tahun lalu itu mengatakan sistem gua nggak gua rubah. Semua pemain gua harus bisa mainkan sistem gua, which is very high Dari defense, kan? highline. High line. Artinya lu harus punya pemain yang bisa mengantisipasi itu. Contoh wingback yang kuat, yang Betul. kencang. Sekarang wingback yang solid kan mungkin ya dibilang apakah Romero solid, nggak yakin juga. Enggak juga ya. Ricky Van de Ven oke lah, not bad, tapi ya Pedro Porro ya gitu-gitu aja. Tapi kok mereka nggak memperkuat lini tengahnya, malah beli striker, nggak memperkuat squadnya secara overall ya. untuk bisa bermain dengan sistem yang Postecoglou. Malah keluar 60 juta beli Solanke doang. Dan itu kelihatan ya coach di pramusim kemarin lawan Bayern benar-benar dieksploitasi tuh highline-nya Iya. Postecoglou. Iya. Dan itu semua tim akan melakukan itu. Musim Lu depan. taruh pemain lumayan, ibarat parkir base suruh Spurs datang, taruh di sayap kiri kanan pemain cepet, long ball aja ketemu Spurs. Nah mereka kan beli Solanke ini dengan harapan setidaknya bisa mengganti perannya Harry Kane sedikit Ya lah. mimpi ya. Mimpi ya coach ya, Ya, jadinya. Stupid lah. Bener pembelian yang sangat stupid. Mending lu taruh Son di striker, lu cari winger. Oh iya bisa. Son kan lumayan sebagai Jadi striker nomor 9 ya. Lu cari winger. Son kan tambah lama tambah tua juga. Mau berapa sih dia? 30? Kayaknya udah 30. Sekitar 31? 30. Ya sekitar itu kan. Nah mending lu suruh Son jadi striker aja. Lu cari winger yang cepat kan. Kan lu punya Richarlison juga. Iya, Richarlison. Ini asli pembelian yang untuk gua aneh. Solanke ini. Double aneh. Satu lebih pemain di posisi yang nggak begitu urgent. Dua harganya. Kedua harganya. Ya Solanke come on, 15 juta itu cicil 5 tahun juga mau itu. Nah coach ini kayaknya agak-agak mirip juga nggak sih problem yang dihadapin sama MU sama Tottenham Hotspur, kayak di balik ruang gantinya juga ada permasalahan di balik layar nih yang bikin mereka tuh mentalnya nggak bisa level up gitu Manajemennya juga sih. manajemennya ya. Ya. Karena kualitas gini, lu sebagai Postecoglou lu masuk, lu dikasih segambreng pemain yang ya emang kita tahu semua itu nggak perform. Akhirnya masuk dia tahun kedua kan berapa Hugueres dibuang, Reguilon dibuang, Bryan Gil dibuang, terus terakhir itu si yang dibeli Milan itu banyak Emerson Royal ya. itu gue nggak ngerti juga Milan. Iya, gue juga bingung sih. Tapi ya anyway, udahlah. Tapi ini ada berapa dibuang, but you still don't buy players yang bisa memadai gitu. Tapi kalau ya nggak tiap klub gue lihat kasusnya beda-beda. Yang paling sedikit kasusnya itu ya mungkin City ya. Iya, Iya kan? betul. Sama Liverpool mungkin. Selama nggak ada banyak yang cedera, Ya. Liverpool itu calon kuat untuk
at least bisa bersaing lah sampai hari terakhir. Nggak kayak tahun lalu kan, musim lalu kan 5 match terakhir Ya, turun ya. sempet kan. kenceng, ujung-ujung bensin habis. Hilang kan. Ya, Kalah 2-3 pertandingan kalau nggak salah. apalagi habis AFCON si Salah kan Ya. sempet. Nah kayak gini, Salah pergi atau dia main jelek, nggak usah pergi lah, dia main jelek kayak susah Iya. kan, nggak ada yang ganti. Nah itu yang jadi masalah dengan Liverpool benchnya. Kalau City benchnya bisa taruh 3 bench di situ itu kalau perlu. Chelsea, City pun menurun, tapi mereka nggak beli pemain kayaknya takut financial breach itu kan. Financial breach ya. Jadi nggak mau terlalu jor-jor, beli Savinho doang 25. Mereka jual siapa tuh City? Alvarez. Alvarez. Alvarez ya ke Atletico Madrid ya. Jadi City lebih ke pelatihnya yang hebat sih. Tapi kita bergeser ke London Utara yang satu lagi. Oke. Klub kesukaannya Coach ini. Arsenal, apakah ini akan jadi tahunnya Coach? Agak. Enggak, kenapa sih Arsenal nggak beli striker? Ya. Yang pertanyaan ini kita fans Arsenal juga bertanya. Gak usah lu, kita bilang how stupid are you? Kalau Fiori oke. Iya. Karena bek kirinya kan Zinchenko sama Kiwior yang nggak Iya, perform iya. lah. Betul. Kan si Timber bisa main di situ, Iya. Tomiyasu. Tapi kalau bukan natural post lu kan agak beda. Beda. Jadi beli Calafiori yang juga bisa main di tengah itu pembelian bagus untuk gue. Itu oke, nggak masalah. Tapi kenapa yang gue malah Inter Merino? Mikel Lu Merino punya ya. Declan Rice, Jorginho, Partey, malah lu mau beli Merino. Sementara di depan lu udah tahu pemain anak emas lu itu bapuknya minta ampun. Terus masih beli tuh gigi lagi. Lu kalau Arsenal 3 pemain cedera, Rice, Saka, Odegaard, Oh, atau iya. Saliba, Kelar. udah bungkus itu barang. Iya, iya. Bubar Bungkus itu ya. Itu bubar, bener-bener bubar. Nggak pernah lu berpikir gitu. Kenapa Arsenal 2 tahun beruntun bisa runner up? Karena nggak ada yang cedera. Nggak ada yang Mereka cedera. nggak cedera. Apa iya tiap tahun nggak cedera terus? Iya, iya. Tapi setelah melewati apa yang udah dilewati Arteta selama beberapa musim terakhir, kira-kira di musim depan Enggak. kayak gimana Coach? Tetap lu butuh striker dan bukan striker ecek-ecek kayak levelnya Boniface atau Gio Rizky atau si apa namanya, adalah berapa striker yang disebut-sebut itu. Enggak lah. Arteta tuh ngendalin transfer juga nggak sih kayak Pep gitu? Punya. Ya, punya. Punya ya. Punya. Loh, berarti pemilihan pemain Jadi dia semenjak yang Mislintat Sanlehi cabut, Arteta sama Edu pegang teknis, yang Vinjay itu pegang financial. Jadi nggak ada khusus CEO atau apa gitu, bener dibagi 2. Artinya Edu nyodorin pemain, Arteta punya hak veto. Nggak semua pelatih punya kan? Iya. Arteta punya. Slot sama Erik Ten Hag nggak punya. Pep punya. Pep punya. Jadi kalau lu beli, lu pertahankan Cedric, pertahankan El Neni, lu pertahankan Reiss Nelson, pertahankan Ketia, lu beli Tavares, lu beli Lokonga, lu beli Tusuk Gigi, lu beli Ramsdale, beli Bernard, itu kan tanggung jawab Iya. Pak. Kalau orang beli, iya skuadnya Arsenal memang main bagus, selama nggak ada yang cedera. Itu pun masih mandul, karena lu nggak punya striker. Masa lu nggak bisa ngelihat Ketia itu udah bertahun-tahun gue kritik lu. Bukan setahun 2 tahun, bertahun-tahun. Masa lu nggak bisa ngelihat Nketiah ini pemain bapuk? Masa lu nggak bisa ngelihat Fabio Vieira ini bapuk? Dari awal gua lihat 2-3 match, ini sampah. Dan terbukti kan sampai sekarang. Nggak perform. Ya, gua aja bisa lihat, masa lu nggak bisa lihat loh. Ini netizen ini, Iya. ngerti nggak? Dan tetap lu ingin pertahankan ini itu, ya oke. Asumsi gue salah, karena lu pelatih, lu lebih pintar kan. Buktikan. Ya karena di liga manapun selalu yang menjadi kunci adalah pertahanan yang bagus dan lu punya striker yang minimal 20 gol semusim ya kan? Iya. Itulah City 2 tahun terakhir juara ya gara-gara Alan. Alan main jelek aja 20 gol. Di Pur dulu tuh ya musim Iya, lalu ya. Musim pertama kan 40 gol. Iya. Gila emang. Nah, Arsenal punya siapa? Kagak ada, lebih merata. Betul. Cuman justru di masa-masa genting di mana lu harus Yap. menang skor 0-0, 8-5 masih, nah lu butuh striker yang
memecah Dengan kebuntuan ya. seperempat peluang bisa cetak gol. Itulah kenapa bilang selama nggak ada striker top class, Kayak Havertz sering dicoba. dia itu dari sejarah ini nggak pernah cetak banyak gol. Gue ngikutin kayak Havertz itu pas di Leverkusen kan pelatihnya Peter Bosz kan. Iya. Jadi gue lihat oke, ini orang versatile, skillful, visi oke, tapi bukan goal getter. Seperti tadi off air kita bahas, kita butuh kayak Inzaghi, nggak bisa ngelewatin tiang listrik, tapi cetak gol. Kayak gitu. Itu jarang-jarang memang ada pemain. Siapa kira-kira coach opsi yang memungkinkan untuk Dan Arsenal? dua aja untuk gue. Siapa? Vlahovic atau Osimhen. Vlahovic ya. Mau siapa lagi? Kane nggak mungkin, udah tua juga. Iya. Mau siapa lagi? Mbappe udah diambil Madrid. Kalau nggak diambil Madrid juga nggak ke Arsenal. Berat tuh kayaknya. Ya. Osimhen menarik kalau ke Arsenal. Kan nggak ada pilihan. Yang benar-benar udah terbukti. Boniface berapa kali gue nonton ya so-so aja kok. Nggak hebat-hebat amat. Terus yang strikernya Slovakia atau apa, gue pernah nonton, ya elah ini doang. Si Benjamin Sesko ya? Sesko yang kan perpanjang kontrak Leicester. Iya. Ya elah Sesko segini doang, media heboh banget tuh. Karena udah kehabisan ide Ya mungkin. dua doang, memang striker nggak banyak. Bener. Dan Chelsea butuh striker, PSG butuh striker, Arsenal butuh striker. Iya, sekarang kayak striker nomor 9 itu jadi barang langka ya. Barang langka. Karena mungkin perkembangan permainan Juga ngaruh juga ya. nggak begitu butuh real striker. Tapi Arsenal dengan permainan Arsenal, Osimhen ini skillful, punya speed, bola atas oke, goal insting punya, dan dia bisa mobilitasnya cukup tinggi. Cuman masalahnya digosipin aja nggak, nah itu kan repot. Ya at least sedikit digosipin lah, biar fansnya Biar ada harapan angin gitu. segar ya. Masih ada angin lah ya. Segar. Iya. Ini gosipnya kan gue hampir tiap hari gue baca media ya Arsenal juga lah. Cuman dia gosipin Merino doang bangke. Niklas Füllkrug, coach, Kan udah ke diambil West West Ham. West Ham ya. Keduluan tuh. Gue mending daripada Nketiah masih mending Füllkrug gue. Tapi Füllkrug kayak Weghorst lah. Iya kayak Weghorst ya. Tapi Badan bisa gede. cetak gol. Bener. Terus cuma 90 menit gak terlibat juga. Cuma Tiba-tiba golin gol. ya. Iya. Ya it's okay. Kita yang penting bisa ada, jangan kayak Havertz, wah skillful bla bla bla, nggak gol. Iya kan? Di depan gawang nggak gol, create peluang nggak gol, ya capek juga ngelihatnya. Gemes juga ya. Nah Iya. coach, kalau Arsenal ini kan musim lalu dari sisi defensif, sisi kiri ini selalu jadi sisi lemah yang sering dieksploitasi sama Makanya lawan. kalau Fiori datang. Seoptimis itu loh coach, Iya. sama Calafiori. Ya. Kalau Fiori datang gue percaya. Yang jadi masalah kan apakah Gabriel, Saliba konsisten juga Ah, iya. sama kipernya David Raya. Gue nggak percaya sama David Raya. Oke? Oke. Nah, kalau mereka konsisten bisa sampai hari terakhir Arsenal bersaing sama City lah. Ini contoh paling bagus kan Araujo. Araujo tahun lalu, bukan musim-musim sebelumnya pas Barca juara kan gila keren banget. Tahun lalu hancur-hancuran mainnya. Bener-bener hancur. Itu kalah lawan PSG gara-gara dikena kartu merah kan. Iya benar. Padahal Barca udah unggul, away unggul, Away. home udah unggul. Nah itu kan bisa terbukti bahwa pemain pun bisa up and down. Betul. Nah, Gabriel itu sebelumnya banyak blunder loh. Tahun lalu keren mainnya. Iya. Tapi tahun-tahun lalu blunder mulu. Saliba oke, solid ya. Kita lihat. Kalau musim ini dua Nino oke, tambah Timber di bek kanan, Ben White masuk kandang, Calafiori kiri, terus yang lain oke semua, ya bisa bersaing sampai area. Tapi juara gue nggak yakin. Yang murni karena nggak ada striker. Berarti favorit kuatnya masih City ya coach musim depan? Ya kecuali Bernardo Silva sama Kevin De Bruyne sama Rodri cedera 20 bulan gitu. Oscar Bob yang justru cedera ya pemain Iya. muda. Fractured bones katanya. Rodri sih yang harus Fracture itu patah. Iya. yang harus dimatiin kalau mau berhentiin City sih. Rodri sih. Ya. Rodri makin De Bruyne sih. De Bruyne. Tapi De Bruyne masih ada Bernardo Silva juga kan? Yang supply, iya tetap yang supply Haaland tetap De Bruyne. De Bruyne.
Kalau itu nggak bisa dihentikan, ya City lagi berarti juara Iya, ya. makanya klub lain lain tuh peluang City 55%. sisanya baru bagi-bagi deh tuh ya, Arsenal, Liverpool, MU nggak usah. Sebenarnya gue lebih lihat ke Liverpool sama Arsenal. Liverpool, Arsenal ya. Berdasarkan pramusim ya. Ya. Tapi kan sekali lagi, apakah banyak cedera atau enggak, itu kan penting. Nah, kita kan udah sempet bahas tuh beberapa klub tadi. Nah, kalau menurut prediksi coach, top 4 Top siapa? 4. Kira-kira? 1, 2, 3 feeling gue tetap sama. Sama ya. City, Arsenal, Liverpool. Ya. Yang keempat ini, Chelsea kayaknya berat. Antara Spurs, Aston Villa, Aston Villa. sama gue tahu tim kejutan menurut gue itu tahu siapa? Siapa? Crystal Palace. Crystal Crystal Palace ya. Palace. Glasner ya. Dengan Glasner, gue bilang ini bisa jadi kejutan ini. Mungkin nggak masuk Champions League, tapi Iya. bisa curi poin dari tim-tim besar. Lopetegui gimana coach di Ya, West Ham? biasa. Enggak, biasa aja ya. Kualitas pemainnya, Hmm. Aston Villa, Unai Emery itu nggak, itu pelatih buat klub menengah, bukan klub besar. Tapi bawa ke Liga Champion kan? Ya Newcastle juga habis itu kemana? Iya sih. Aston Villa juga kayak gitu, nggak akan kemana-mana. Lu gimana, Pemain Man? paling banyak loh. Iya, Aston Villa Aston Villa. jor-joran loh Ya. musim ini. Lu Mas Excited Fandi, mereka. top 4 siapa kira-kira? Big Four gua masih City sih. City ya. Masih paling mateng. Kalau Arsenal karena faktor nggak ada striker. Arsenal Liverpool salip-salipan lah. Tentu gue berharap Liverpool runner up. Tapi untuk geser City juara, aduh Masih berat ya. masih berat. 1, 2, 3 kurang lebih sama lah. Tapi kalau dia kan runner up Arsenal, gue Liverpool deh. City, Liverpool, Arsenal, Empatnya nih berat nih. empatnya berat sih. 4 berat. Empat Banyak berat soalnya sih. yang berebut Iya. di situ ya. MU kalau lagi nggak ada yang cedera lagi bagus bisa MU. Iya. Chelsea gue bilang agak berat. Spurs kalau menjelang sana beli berapa pemain lagi. Ada Aston bisa. Villa, ada Spurs, Newcastle. Aston Villa bisa. Crystal Palace nggak bisa diremehkan. Castle lagi bangkit lagi Bangkit tahun lagi, ya. lalu kan jeblok. Betul. Jadi 4 ini yang agak berat. Tapi Menarik di harusnya 1, 2, 3 itu. 1, 2, 3 itu ya. Lu gimana? Gua entah kenapa ada feeling ini tahunnya Arsenal sih. Mungkin terlalu optimis ya, Semoga tapi lu bener. iya, mudah-mudahan ya. Tapi gue melihat kayak momentumnya Liverpool waktu itu, waktu juara kejar-kejaran sama City Ya, kan bisa gitu. aja. Runner up Bisa. terus habis itu juara. Kayaknya gue lihat ini ada momentumnya nih Arsenal buat jadi juara. Semoga Haaland sama Kevin De Bruyne cedera lama. Bisa aja. Iya, Kalau itu iya, terjadi, kita nggak tahu bisa. ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau gue Arsenal, City, Liverpool, empatnya, nah ini susah nih empatnya nih. Tapi kayaknya Manchester United sih. Ini ya. MU. Karena ada tambahan pemain-pemain yang Erik ten Hag sendiri udah kenal pemain-pemainnya. Jadi mungkin bisa lebih dieksekusi tuh game plan-nya MU dia. bisa. Next, di La Liga gimana coach? La Liga, ya Madrid sih tetap. Mas Cuman Madrid ya? gue bilang, gue kemarin nonton Madrid babak pertama. Gue bilang ini lini tengahnya kayak ayam tanpa kepala. Ini. Dan di Twitter gue tweet kan, dan fans Madrid setuju. Emang bener, parah banget tuh. Tapi ya Madrid is Madrid, ujungnya menang juga. Menang ya. Ya kan? Sampai gue bilang, tolong ya babak kedua gue nonton Netflix, tolong update gue bilang. Karena gue nonton bola kalau match-nya bagus kan. Betul. Kalau main gitu, enggak lah. Ganti. Madrid sih tetap lebih kuat lah dengan Mbappe, tapi mereka underestimate perannya Kroos yang nggak ada. Ya benar. Masih belum ada Modric gantinya. nggak mungkin main 90 menit terus, nggak Yap. mungkin 45 pertandingan dalam setahun. Yap. Jadi itu yang akan kehilangan Kroos. Dimana semoga Barca agak bagus sedikit, jadi semoga lebih ketat lah kayak tahun lalu. Lebih ketat daripada Tahun lalu ya. Karena udah nggak ada Xavi lagi kan. Hansi Flick di Barca gimana Gue coach? lebih percaya sih, walaupun orang dia kemarin lawan Sevilla dibantai. Lalu masa lu pas Barca menang-menang lu nggak ngelihat apa? Atau main bagus nggak ngelihat apa? Bahwa lagi jelek lawan Sevilla itu golnya gol lucu juga kan. Lawan Monaco ya. Oh ya, lo Monaco yang kalah 3-0 ya? Ya kalah 3-0. Ini kan tujuan dari friendly match. Tapi gue lebih percaya pada saat ini gue lebih percaya Hansi Flick daripada si
Xavi. Kenapa coach? Cuman ya Xavi sudah diberi kesempatan nggak jelas mainnya kayak apa ya. Pilihan pemain juga nggak jelas, lu pertahankan Sergi Roberto, lu beli Rafinha, beli Ferran Torres, ya tolol, pemain goblok semua. Itu perannya juga siapa? Itu Deco. Gue nggak ngelihat Deco ini dia tek yang bagus. Dia beli Victor Roque yang katanya pemain berhasil bla bla, ya elah main gitu. Ujungnya mau dijual ke Inggris 30 juta dong. Kalau lu hebat jual lah 200 juta. Iya dong. Ternyata lu nggak sehebat itu, cuma 30 juta doang lu mau dijual. Jadi ya lu beli Rafinha, Ferran Torres, Eric Garcia, begitu tolong. Sedikit lagi balik ke Madrid, pembelian Mbappe ini nggak sih? Maksud gue di depan Mbappe kan di PSG lebih ke kiri ya, nusuk dari kiri ya. Sementara kiri itu udah punyanya Vinicius. Berarti ada perubahan peran Mbappe dong ya? Iya, ada perubahan. Ya kayak kemarin itu sampai dia bingung apa yang dia turun ke bawah, ke tengah, minta bola kemana-mana. Tapi satu gol yang kemarin ya? Ya satu gol. Nah, itu kok karena dia berkualitas. Dan dia sebelumnya dapat peluang juga, berapa 2 peluang kalau nggak salah. Karena Atalanta itu Serie A rank, udah Serie A rank 5 pula. Enggak, gue masih sakit hati sama Atalanta. Kenapa? Oh ya itu punya kena karma, meremehkan ya. 5 pemain inti dicadangin. Iya, harusnya pas ketinggalan udah telat loh. Harusnya final tuh lawan Leverkusen kemarin. That's okay. Cuman intinya ya Atalanta itu build up-nya lebih bagus Atalanta. Cuman mereka nggak ambil risiko. Jadi yang nyerang cuma 2-3 orang ya susah lawan Madrid kayak begitu. Beda kualitasnya jauh. Makanya aduh match ini nggak layak ditonton. Lebih bisa enjoy nontonnya. Tapi tadi Hansi Flick kan membawa gaya permainan yang cukup berbeda ya coach dibandingkan sama Xavi sama filosofinya Barcelona lah. Kira-kira gimana fans Barca nanti akan sebenarnya nggak jauh beda, cuman bedanya di hampir semua pelatih Jerman itu kuncinya adalah intensitas tinggi. Lo harus bisa ibarat gegenpressing 90 menit. Nah pemain Barca ini kan nggak biasa. Jadi akan digenjot latihan fisiknya. Nah, bisa ngikutin nggak pemainnya? Ngambek nggak? Nah, itu jadi main dengan otot plus otak. Kayak Munchen di jaya-jayanya sama dia itu kan gila itu Munchennya. Nah, mungkin nggak main sedahsyat itu, tapi mendekati ke sana. Nah, lu butuh intensitas tinggi. Nah, sekarang sementara beliau omong nggak bisa daftarin. Ini Inigo Martinez belum terdaftar. Lu kalau daftarin pemain aja nggak bisa, ya mau beli siapa lagi lu? Kecuali Rafinha dijual, Araujo dijual, Frenkie de Jong dijual, yang masih ada value-nya, baru bisa. Tapi ya Barca berapa tahun ke depan yang kayak gini terus. Alvarez di Atletico kira-kira bisa? Ya, enggak ya? Belum ya? Ya sama kayak Morata lah, selevel 11-12. Ya cetak gol mungkin 12, 13, 14, tapi enggak. Gini, lu cetak 4 gol dalam satu pertandingan beda dengan 1 gol dalam 4 pertandingan. Lu cetak 1 gol dalam 4 pertandingan yang gol menentukan, lu bisa mendapatkan 12 poin. Lu cetak 4 gol dalam 1 pertandingan cuma 3 poin. Tapi di data ngelihat total golnya. Lu cetak gol pertama atau gol kelima different. Weight-nya different. Lu kalau dengar 4-0 udah happy mainnya. Lebih gampang cetak gol kelima. Betul. Tapi untuk cetak gol yang pertama itu lebih susah. Nah, Alvarez ini gue lihat lebih cetak gol yang ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Yang kalau dikumpulin mungkin banyak. Tapi di momen-momen penting dia nggak kelihatan. Tapi kalau udah unggul 3-0, dia baru cetak 3 gol hat-trick. Wah, hat-trick hebat tuh. Nah, tapi untuk Atleti ini kalau menurut lo coach Simeone udah kelamaan nggak sih di sana? Kelamaan, gue ngerti juga. Udah kelamaan, gaji paling gede, nggak paham gue udah. Gue nggak ngerti manajemen itu. Dan kalau gue ngeliat ya, gaya permainannya tuh makin kesini makin nggak jelas gitu loh, kayak gimana? Apa mau main possession, mau main counter attack, nggak kelihatan. Jelas. Bener, pragmatis sebenarnya, nggak ngerti maunya apa. Tapi ya oke aja gue sih sebagai fans Barca. Girona kejutan lagi nggak coach musim depan? Nggak. Tiap tahun kan ada satu belum. Castle, Leicester juara, habis itu kan tenggelam. Itu termasuk Girona.
Girona ya. Itali gimana? Sedikit kita Coach ke dulu Itali. Justru Itali kan gue tuh selalu kritik Pioli. Iya. Gue bilang Milan ini punya squad yang lumayan. Bahkan tahun lalu pembelian paling baik gue bilang Milan yang cocok dengan squadnya. Tapi selama di bawah Pioli ini tim nggak akan kemana-mana. Itu udah bertahun-tahun gue bilang kan. Nah sekarang ada pelatih baru. Gue nggak nonton pre-season, tapi banyak orang bilang mainnya lebih dengan sistem. Iya. Kelihatan banget sih. Ini akan gue pantau Milan. Juve akan gue pantau dengan yang Thiago digeser Mottanya 8 ya. pemain main seperti apa. Inter akan gue pantau karena gue suka gaya permainnya Inter. Apakah mereka mereka ada perubahan atau enggak. Jadi untuk gue Itali gue akan luangkan lebih banyak waktu daripada tahun lalu kan. Gue nggak mungkin nonton timnya Allegri sama Piero. Pioli. Nggak mungkin gue nonton itu. Kan itu bener-bener buang waktu gue. Iya. Nah sekarang dua tim ini kan datengin pelatih baru. Inzaghi kan emang Inzaghi, tetap bagus. Nah apalagi Roma kan nggak ada Mourinho. Nggak mungkin kalau ada Mourinho nggak mungkin gue tonton juga kan. Kan De Rossi kan udah menunjukkan paruh setengah musim. Setengah musim ya. Nah sekarang dia buktikan sekarang masih bisa lagi nggak? Nah ini akan jadi match-match seru untuk ditonton. Sama mungkin ada Como ya yang punya. Menurut lo dia bakal ini gak sih? Apa? Menggebrak di Serie A. Menggebrak enggak lah, bertahan aja deh. Bertahan ya. Bertahan iya. Bentaran antara degradasi atau enggak di papan bawah situ. Tapi bisa bertahan, at least musim pertama lah. Ya bisa. Bisa lah ya. Ya yang 15-16 masih oke. Gue justru lebih berharap banyak sama klubnya Bang Jai. Venezia. Iya. Jaitses. Menarik lah Serie A. Musim depan Jaitses di Serie A. Kira-kira dia bakal bisa main di level itu ya? Dia harus main reguler, dia harus jadi starter, dia harus berkembang. Karena kalau di Italia itu sama kayak Belanda lah. Klub papan atas kalau di Belanda kan PSV Ajax Feyenoord AZ. Itu belinya dari papan tengah. Belinya dari Utrecht, Heerenveen gitu. Nah, papan tengah belinya dari papan bawah atau divisi 2. Nah, Italia juga gitu. Jadi kalau dia let's say di Venezia itu kan baru naik. Let's say dia papan bawah. Minimal kalau dia tiap minggu jadi starter, tahun depan bisa ke papan tengah dulu lah. Nggak harus lompat ke atas. Tengah dulu, baru bisa ke papan atas kan. Jadi dia harus tiap minggu main bagus untuk menunjukkan kapasitasnya, skillnya. Kayak ini aja. Good untuk timnas juga. Betul. Yang repot kan dia gue main di Venezia, tapi kagak main sama sekali. Iya. Nah itu yang jangan sampai itu terjadi. Nah bahkan kemarin sempat ada gosipnya dia diincar sama Torino, coach. Bisa. Jadi Torino kan klub papan tengah. Papan tengah ya. Kita lihat, semoga di Torino sukses atau klub kayak Bologna, Torino, Vio, Sampdoria itu kan dari dulu papan tengah itu aja kan. Nah itu klub bagus untuk jadi etalase ke papan atas. Nah kalau Excess bisa ke sana sih udah bagus. Zirkzee kan dari Bologna. Iya, Bologna. Top 4 Serie A, coach siapa kira-kira? Nggak bisa, karena gue nggak tahu performanya Motta sama Fonseca ya. Fonseca kayak apa. Tapi feeling gue 3 itu akan bersaing untuk jadi Scudetto. Napoli? Antonio Conte? Enggak. Antonio Conte gue bilang udah habis. Gasperini yang gue suka kan, tapi kualitas Atalanta itu hampir lah. Pemainnya coach kayaknya nggak upgrade ya coach. Nggak ada duit, nggak upgrade. Justru yang keluar kayak Koop Miners mau keluar mau ke Juve kan. Iya. Ya datangnya apa? The Round aja masih jadi kapten kemarin masih wah kerasa busuk mainnya. Striker kan dari Lukman ya. Lukman kan buangan dari IPL. Tapi gue tuh ngeliat Gasperini tuh, lu tau gak sih, ada tuh kayak misalnya pelatih nih, dia kalau pemainnya biasa aja, justru tuh kayak dia bisa ngeluarin kemampuan terbaiknya. Tapi kalau dia nanganin pemain-pemain top, kayak di Inter waktu itu, justru nggak bisa gitu loh. Betul, cuman pemain biasa-biasa aja, at least ada 1, 2, 3 yang berkualitas lah. Kayak betul. Dulu zamannya 5-6 tahun ada Zapata, Ilicic, Papu Gomez, dan itu ada 2-3 pemain yang membuat perbedaan kan, sehingga mereka bisa naik ke Liga Champions ya. Ya mempersulit tim juara lah. Sekarang kan enggak. Selemaker yang dibuang sama Milan, udah balik lagi coach. Deron tua itu masih Hateburu udah pindah, Koop Miners mau ke Juve. Sekarang Jim City dia bilang,
Jadi sehebat-hebatnya pelatih, kalau pemain lu nggak mendukung ya susah. Pelatih bukan tukang sulap. Mungkin ada kendala dari bagaimana dia berhadapan dengan ego-ego pemain besar juga kali ya coach ya? Ya mungkin. Kayak Ancelotti kan terkenal jago memanage itu ya coach. Man management. Ancelotti sama Mourinho kan man management. Bukan taktikal. Bukan taktikal. Maka lahirlah itu miskin taktik. Ya Madrid jago bukan karena Ancelotti. Kalau gua ya, karena pemainnya. Setuju. Nah, pemainnya kenapa jago itu scoutingnya sama presidennya. Scoutingnya. Scoutingnya Madrid hebat. Nyaris nggak pernah beli pemain flop loh. Iya loh. Pemain-pemain muda yang tadinya kita nggak pernah dengar, tiba-tiba. Ya. Walaupun kesalahan dia juga, contoh Tchouaméni 100 juta kemahalan. Walaupun Tchouaméni nggak jelek ya. Lu kurang tidak membeli pemain untuk penggantinya si Modric atau Kroos. Ya, tapi itu it happens lah. Tapi lu bisa gedein Vinicius. Betul. Benzema cabut, jembatannya Joselu, sekarang Mbappe masuk. Ya, tetap banyak pemain yang berkualitas. Carvajal masih oke, Nacho cabut, masih ada Rudiger, Alaba sama si siapa? Satu lagi tuh. Ya, masih oke semua lah. Mendy masih ada. Harusnya Chelsea belajar dari situ ya, dari Madrid ya. Chelsea nggak ada yang paham, nggak bisa diajarin juga kayaknya. Orang Amerika yang merasa dirinya ingin bisa menaklukkan Eropa, olahraga Eropa ya bully itu. Nanti kena bully. Oke kok, Liga Inggris udah, Spanyol udah, Italia udah. Kita Bundesliga nggak perlu ya, udah pasti Bayern soalnya. Iya, nggak usah dibahas dulu lah. Nanti ada saatnya Bundesliga. Kita tunggu aja, kita mulai nikmatin lagi liga-liga tiap weekend. Kita lihat juga Coach Justin mulai muncul reguler lagi ya dengan insight-insightnya. Tiap weekend. Mulai kerja lagi. Mulai kerja keras lagi. Mulai begadang lagi. Makasih banyak Coach kesempatannya. Ngobrol-ngobrolnya. Tadi gue yang buka, lo yang tutup gue sekarang gue. Oke, terima kasih banyak semua udah menyaksikan podcast Si Paling Sport CNN Indonesia. Jangan lupa subscribe di channel kita, di like juga kontennya, dan ditungguin episode-episode berikutnya. Sampai jumpa lagi.